Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Pramesela. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester analisis data epidemiologi. Sesuai dengan petunjuk pekerjaan yang ada di sini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah variabel berat lahir M19 buatlah menjadi dua kategori dengan kategori 0 lebih besar sama dengan 2.500 atau berat lahir normal, dan 1 kurang dari 2.500 atau berat badan lahir rendah. Yang harus kita lakukan untuk mengubah variabel berat lahir menjadi dua kategori dengan cara record data. Klik data, create or change data, ada variable transformation comment, record categorical variable. Setelah itu kita masukkan variabel yang akan di-record M19 sesuai dari petunjuk pengerjaan tadi. Coding yang kita masukkan 0 itu lebih dari sama dengan 2.500, maka 2.500 masuk, lebih besar 0, untuk 1 lebih kecil dari 2.500, untuk lebih kecil dari 2.500. Karena dari 2.500 maka kita masukkan 2.499 karena 2.500 tidak masuk. Option generate new variable, masukkan nama variabel barunya. Di sini kategori berat lahir. Itu oke. Kita lihat di data editor apakah sudah berubah. Ini sudah ada variabel barunya. Selanjutnya kita ubah labelnya menjadi berat lahir. Dan kita masukkan value label. Buat label baru, di sini masukkan nama labelnya, berat lahir. Untuk value tadi, sesuai dengan petunjuk, yang 0 adalah normal. Dan 1 adalah BBLR. Oke, close. Jangan lupa masukkan ke value label. Nah, sudah muncul. Selanjutnya, setelah kita melakukan record, kita akan lakukan comment tab pada variabel yang sudah dikategorikan tadi. Itu kategori berat lahir. Di sini kita mendapatkan variabel frekuensi dari variabel berat lahir. Kita bisa copy as picture dan masukkan ke Word untuk diinterpretasikan. Ini adalah hasil data yang telah dipindahkan ke dalam Microsoft Word. Di sini adalah hasil dari record berat lahir menjadi dua kategori. Dapat dilihat dari 9.176 responden, frekuensi bayi yang dilahirkan dengan berat badan lahir normal sebanyak 8.626 atau 94%. Sedangkan frekuensi bayi yang dilahirkan dengan berat badan rendah sebanyak 550 atau 6%. Itu dia interpretasi dari distribusi frekuensi variabel berat lahir. Setelah kita melakukan record untuk variabel berat lahir, kita akan melakukan record untuk variabel cara kelahiran dengan cara yang sama, yaitu data, create or change data, ada variable transformation comment, record categorical variable. Setelah itu kita restart, masukkan variabel yang akan kita record, yaitu B11. Setelah itu sesuai dengan petunjuk di sini
Buatlah menjadi 4 kategori. Untuk 0 adalah kurang dari 18 bulan, untuk 1, 18 sampai 23 bulan, untuk 2, 24 sampai 36 bulan, dan 3, lebih dari 36 bulan. Di sini adalah kurang dari 18 bulan, berarti 18 sudah masuk. Selanjutnya 18 sampai 23 bulan. 1 dan 24 hingga 36 adalah 2, dan lebih dari 36 tidak masuk. 7 lebih dari codingnya 3. Masuk ke generate new variable. Buat nama variabel baru, jarak ke Oke. Nah, terlihat data editor sudah ada variabel baru, jangan lupa diubah label. Buat file di label baru sesuai apa yang kita buat tadi. Ini jarak kelahiran. Label name, kita value masukkan ke 0. Tadi kurang dari 18 bulan yang pertama. Untuk coding 0 itu kurang dari 18 bulan. Coding 1 18 sampai 23 bulan. Coding 2 itu 24 sampai 36 bulan. Dan coding 3 lebih dari 36 bulan. Oke. Terus masukkan value labelnya sudah berubah. Kita langsung tab untuk variabel jarak kelahiran. Hasilnya sudah keluar, kita bisa copy as picture dan pindahkan ke Word untuk diinterpretasikan. Setelah kita masukkan hasil stata dari tab tab jarak kelahiran, kita akan interpretasi. Di sini dapat dilihat dari analisis di atas, dari 9.176 responden, Koma 78% responden memiliki jarak kelahiran kurang dari 18 bulan. (578) atau 6,30% responden memiliki jarak kelahiran hmm. 18 sampai dengan 23 bulan. 1.492 atau 16,26% responden memiliki jarak kelahiran 24 sampai 36 bulan. Um, 6.667 72% atau 72,66% responden jarak kelahiran lebih dari 36 bulan.
Itu dia interpretasi dari hasil analisis distribusi frekuensi dari variabel jarak kelahiran. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah analisis bivariat yang menghasilkan asosiasi RR untuk mengetahui apakah ada dose respon atau tidak antara jarak kelahiran dan berat lahir. Yang harus dilakukan pertama kali adalah tabulasi silang untuk mengetahui hubungan antara berat lahir dan jarak kelahiran. Pertama adalah tab. Jarak kelahiran, setelah itu berat lahir, dan masukkan row atau kolom. Sekarang kita menggunakan row sesuai dengan penelitian atau yang dibutuhkan masing-masing. Sudah muncul. Setelah analisis tabulasi silang selesai, kita lakukan analisis bivariat untuk mengeluarkan nilai RR. Yang harus dilakukan adalah GLM, kategori berat lahir, dan masukkan referensi yang akan pakai. Di sini referensi yang digunakan adalah kategori lebih dari 36 bulan. Maka kita tulis IB3 di jarak kelahiran. Masukkan rumus RR. Untuk rumus RR adalah ini. Combine ring log, no log, p-form, rumus RR. Enter. Setelah keluar, hasilnya kita copy ke Word, dua hasil ini, dan interpretasikan. Ini hasil stata mengenai analisis bivariat untuk asosiasi RR untuk mengetahui apakah terdapat dose respon pada variabel jarak kelahiran. Dari dua hasil ini kita konversikan ke dalam tabel kita agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Ini jarak kelahirannya masukkan kurang dari 18 bulan. Kita masukkan ke dalam sini. Setelah kita masukkan ke dalam tabel agar lebih mudah menginterpretasikan, di sini dapat dilihat bahwa proporsi BLF lebih besar pada jarak kelahiran kurang dari 18 bulan dengan 11,62% dibandingkan dengan referensi yaitu lebih dari 36 bulan. Dan dari hasil analisis bivariat ini didapatkan jarak kelahiran kurang dari 18 bulan di risiko dalam melahirkan bayi dengan berat lahir rendah 2,04 kali lebih pada dibanding yang lebih dari 36 bulan. Jika ingin mengetahui apakah pada suatu variabel terdapat dose respon, kita bisa melihat dengan nilai asosiasi RR. Di sini diketahui bahwa semakin panjang jarak kelahiran, nilai RR akan semakin rendah. Maka dapat dikatakan bahwa pada variabel jarak kelahiran terdapat dose respon. Jadi hasil
pada tabel adanya dos respon. Kenapa? Karena yang disebutkan tadi semakin panjang jarak kelahiran, semakin kecil risiko berat lahir rendah. Dapat dilihat pada jarak kelahiran kurang dari 18 bulan memiliki risiko 2,04, sedangkan pada jarak kelahiran 18 sampai 23 bulan memiliki risiko lebih rendah lagi 1,31, dan 24 sampai 36 bulan memiliki risiko 0,92 atau risiko protektif. Setelah melakukan analisis dosis respon, kita akan melakukan uji stratifikasi atau analisis stratifikasi hubungan jarak kelahiran dan berat lahir berdasarkan jenis kelamin bayi. Tapi pertama kita harus melakukan coding jenis kelamin bayi menjadi 1 laki-laki dan 2 perempuan. Di sini ada 2 cara. Pertama, kita bisa langsung mengubah dari kategori atau variabel aslinya, yaitu B4, atau bisa membuat kategori baru. Bisa menggunakan komen langsung diketik ataupun create or change data seperti melakukan record. Di sini kita akan menggunakan komen, yaitu generate. Di sini generate-nya adalah jenis kelamin dari variabel B4. Kita buat coding tadi. Satu itu laki-laki, dua itu perempuan. Setelah itu jangan lupa memasukkan ke label value, bisa masukkan lewat data editor ataupun komen di bawah sini, komen bawah ini. Sudah, kita cek untuk memastikan di sini sudah. Jangan lupa namanya, labelnya, jenis. Untuk cek apakah sudah berubah atau belum, ataukah sudah benar atau belum, kita bisa lakukan tab jenis kelamin. Di sini sudah ada frekuensi untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita lakukan uji stratifikasi untuk ini. Di sini adalah uji stratifikasi berdasarkan jenis kelamin. Maka baik, di sini berdasarkan apa? Masukkan variabel berdasarkan jenis kelamin. Berarti variabel yang dimasukkan adalah jenis kelamin. Setelah itu koma, kita lakukan sort. Di sini hal yang akan kita lakukan adalah tab. Kita masukkan jarak kelahiran, kategori berat lahir. Kita masukkan row. Setelah itu enter. Tunggu, sudah muncul hasil stratifikasi menurut jenis kelamin. Ini ada jenis kelamin laki-laki dan ini ada jenis kelamin perempuan. Setelah itu kita copy. Setelah itu sesuai dengan petunjuk, di sini kita menggunakan asosiasi RR. Maka hal yang harus dilakukan yang kedua kali untuk memunculkan hasil RR adalah kita ubah tabnya menjadi GLM. Di sini kita tukar, yang pertama adalah variabel dependent dulu. Setelah itu independen. Di sini sesuai dengan referensi yang petunjuk referensi itu adalah IB3. Jarak kelahiran, kita ganti row ini menjadi rumus untuk mengeluarkan RR. Kita tunggu hasilnya. Ya, sudah muncul untuk yang laki-laki dan perempuan.
Kita copy hasil tadi dari hasil yang TAP maupun yang JLM, hasil yang hanya sebatas frekuensi, dan hasil yang memunculkan RR, kita copy dan kita interpretasikan. Setelah hasil analisis dari stratifikasi, hubungan jarak kelahiran dan berat lahir berdasarkan jenis kelamin bayi akan dibagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan karena berdasarkan jenis kelamin. Setelah itu dirangkum ke dalam satu tabel agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Dan di sini dapat dilihat bahwa dari hasil analisis stratifikasi, proporsi pada jarak kelahiran kurang dari 18 bulan untuk kelahiran bayi berat lahir rendah itu lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki. Namun jenis kelamin laki-laki ini lebih beresiko untuk mengalami berat badan lahir rendah dibandingkan perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi jarak kelahiran kurang 19 bulan bayi lahir rendah ini ada jenis perempuan. Dengan 12,23% dibandingkan dengan memiliki risiko BBLR lebih besar masukkan Jadi, hasil interpretasi dari tabel tersebut adalah proporsi pada jarak kelahiran kurang dari 18 bulan pada bayi berat lahir rendah lebih besar pada jenis kelamin perempuan dengan 12,23% dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki 10,95%. Namun, jenis kelamin laki-laki dengan RR 22,23, 95% CI 1,47 sampai dengan 3,36. Pada jarak kelahiran kurang 18 bulan memiliki resiko BBLR lebih besar dibandingkan jenis kelamin perempuan dengan resiko 1,87, 95% CI, 1,29 hingga 22,72 dan terbukti secara signifikan p-value kurang dari 0,05 sesuai dengan p-value laki-laki. Itu dia interpretasi untuk analisis stratifikasi hubungan jarak kelahiran dan berat lahir berdasarkan jenis kelamin bayi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.